Di video hari ini aku bakal ngebahas tuntas perbandingan lengkap dari dua platform email marketing paling populer di tahun 2025, yaitu Flowdesk sama Mailchimp. Entah kamu itu pemilik bisnis kecil, freelancer, atau siapapun yang pengen maksimalin usaha email marketing kamu, video ini bakal ngebantu kamu ngambil keputusan yang tepat guys. Aku bakal ngebahas fitur-fitur utama, harga, kemudahan penggunaan, dan masih banyak lagi. Nonton terus sampai selesai karena nanti aku bakal kasih tahu kamu gimana cara mulainya dari masing-masing platform ini. Kita mulai dulu dari fitur utamanya guys. Milih platform email marketing yang tepat itu penting banget. Soalnya ini bisa ngaruh banget ke keefektifan campaign dan strategi marketing kamu secara keseluruhan. Flowdesk dan Mailchimp ini tuh dua-duanya alat yang canggih, tapi mereka ini ngelayanin kebutuhan yang berbeda. Aku juga bakal ngasih kamu gambaran singkat soal harganya sebelum kita bahas lebih detail nanti di video ini. Tampilan dan kemudahan penggunaan. Flowdesk ini banyak dipuji karena desainnya yang bersih, minimalis, dan tampilannya yang ramah pengguna. Email builder drag and drop di platform ini tuh mudah banget dipakai, jadi super mudah buat kamu bikin email yang keren dan kelihatan profesional tanpa perlu pengalaman desain atau coding sama sekali. Dashboard Flowdesk ini tuh simple banget, ngasih akses cepat ke semua campaign kamu, formulir, dan analitik. Kesederhanaan ini jadi keuntungan besar buat kamu yang lebih suka pendekatan yang gak ribet untuk email marketing. Seluruh platform dirancang untuk ngurangin waktu belajar, jadi kamu bisa cepat mulai dan fokus ke hal-hal yang lebih penting, berinteraksi sama audiens kamu tentunya. Nah, sedangkan tampilannya Mailchimp itu lebih kompleks guys, sesuai sama fiturnya yang emang banyak. Meskipun ini tuh bikin belajarnya lebih susah untuk pemula, tapi tampilan platformnya bisa diubah-ubah banget. Jadi kamu bisa atur dashboard kamu sesuai sama kebutuhan spesifik. Tampilan Mailchimp ini dirancang buat nanganin tugas yang lebih rumit, jadi cocok banget buat kamu yang butuh kustomisasi tingkat lanjut dan kemampuan otomatisasi. Tapi imbalan dari kekuatan dan fleksibilitasnya itu, Mailchimp ini mungkin kerasa bikin pusing buat pengguna baru atau yang gak terlalu jago soal hal teknis. Tapi buat kamu yang mau ngeluangin waktu untuk pelajarin platformnya, Mailchimp ini beneran bisa jadi alat yang luar biasa canggih untuk ngelola campaign email yang rumit. Selanjutnya kita ngebahas kustomisasi. Kita mulai dulu dari Flowdesk. Flowdesk ini guys, jagonya nyediain template yang keren dan mudah banget diubah-ubah. Platform ini nawarin macam-macam template siap pakai yang bisa kamu sesuaikan sama tampilan brand kamu. Kamu bisa dengan mudah ngeganti warna, font, dan gambar pakai editor drag and dropnya yang mudah banget untuk nyusun ulang blok konten sesuai kebutuhan kamu. Pendekatan Flowdesk soal kustomisasi itu intinya simple dan elegan. Platform ini dirancang buat ngebantu kamu bikin email yang keren banget tanpa perlu pengalaman desain. Tapi perlu dicatat juga kalau pilihan kustomisasi Flowdesk itu agak terbatas dibandingin sama platform yang lebih canggih. Kita geser ke Mailchimp. Sebaliknya, Mailchimp ini nawarin alat kustomisasi yang lebih lengkap. Jadi ini tuh pilihan yang bagus banget buat kamu yang butuh fitur canggih dan fleksibilitas. Email buildernya Mailchimp ngebolehin kamu bikin campaign yang personal dan tertarget dengan blok konten dinamis yang bisa berubah tergantung perilaku penerimanya, lokasi, atau kriteria lainnya. Mailchimp juga nawarin pilihan kustomisasi yang luas untuk template email. Kalau kamu jago ngoding, kamu juga bisa bikin template sendiri dari nol guys. Jadi kamu punya kendali penuh atas desain dan fungsi email kamu. Selain itu ada fitur A/B testingnya Mailchimp ngebolehin kamu buat nyoba-nyoba versi email yang berbeda buat lihat mana yang performanya lebih bagus. Jadi kamu bisa dapetin pemahaman lebih dalam tentang apa yang lebih nyambung sama audiens kamu. Selanjutnya otomatisasi dan integrasi. Kita mulai dulu dari Flowdesk. Flowdesk ini nawarin otomatisasi dasar yang pas banget buat alur kerja yang simple, kayak seri sambutan atau campaign dasar untuk ngerawat hubungan sama audiens kamu. Nyiapin otomatisasi Flowdesk itu simple banget dan super ramah buat pengguna. Lanjut ke Mailchimp. Kemampuan otomatisasi Mailchimp itu termasuk yang paling canggih di industrinya. Jadi ini alat yang kuat banget buat bisnis yang butuh lebih dari sekedar dasar-dasarnya. Dengan Mailchimp, kamu bisa bikin perjalanan pelanggan yang rumit yang ngebimbing subscriber kamu lewat rangkaian email yang profesional berdasarkan interaksi mereka dengan konten kamu. Integrasi Mailchimp juga lengkap banget, nyambung dengan mulus ke platform e-commerce kayak Shopify, WooCommerce, dan BigCommerce, juga CRM, platform sosial media, dan masih banyak lagi. Ini bikin mudah buat nyambungin email marketing kamu dengan operasional bisnis yang lain, memastikan komunikasi kamu konsisten di semua channel yang terhubung guys tentunya. Lanjut kita bandingin laporannya. Kita mulai dulu dari Flowdesk. Flowdesk ini nyediain analitik penting yang mencakup dasar-dasarnya kayak tingkat buka, tingkat klik, dan pertumbuhan subscriber. Metrik-metrik ini ditampilkan dalam format yang bersih dan mudah dimengerti. Jadi simple banget untuk ngelacak kesuksesan campaign email kamu. Alat pelaporannya Flowdesk itu dirancang buat bisa diakses semua pengguna. Gak peduli sejago apa teknisnya mereka, dan ini tuh jadi nilai plus banget buat yang suka hal simple. Sekarang lanjut ke Mailchimp. Kemampuan laporannya Mailchimp ini jauh lebih lengkap, nawarin lebih dari 40 jenis pelaporan yang berbeda yang bikin kamu bisa ngebedah data. Contohnya Mailchimp ini nyediain metrik detail tentang semuanya, mulai dari tingkat buka dan analitik klik sampai ke pendapatan yang didapat dari campaign tertentu, interaksi dari waktu ke waktu, dan performa dari segmen audiens yang berbeda. Lanjut kita bahas gambaran singkat cara mulainya di masing-masing platform. Kita
kita mulai dulu dari plan harganya. Flowdesk bikin semuanya simple dengan satu plan harga yang jelas. Plan standarnya ini punya satu harga aja, yaitu $38 per bulan, yang udah include email dan subscriber unlimited. Dengan Flowdesk, kamu nggak perlu khawatir biaya naik pas daftar email kamu makin besar guys. Jadi mudah buat ngatur anggaran email marketing kamu. Kalau kamu pengen nyobain Flowdesk gratis, langsung aja kamu klik link yang ada di deskripsi untuk nyobain free trialnya. Ingat ya guys, free trialnya ini cuma tersedia lewat link dari aku. Jadi jangan lupa kamu cek ya. Satu-satunya bagian lain dari plannya Flowdesk ini adalah kalau kamu mau nambahin e-commerce, kamu cuma perlu nambah $24 per bulan, dan ini tuh ditagihnya tahunan. Lanjut kita bahas cara mulainya. Jadi sekali lagi, klik link yang ada di deskripsi untuk coba gratis, dan nanti kamu bakal diminta buat masukin email dan bikin password. Terus kamu tinggal lanjut aja klik coba gratis. Flowdesk ini juga bakal nanya beberapa info dasar tentang bisnis kamu, kayak nama bisnis dan industrinya. Informasi ini bakal ngebantu Flowdesk nyiapin pengalaman khusus buat kamu dan ngasih template sama tips yang relevan. Selanjutnya kita ngebahas Mailchimp. Mailchimp ini nawarin beberapa pilihan harga yang bikin ini tuh jadi fleksibel banget, tapi juga bisa bikin lebih mahal pas kebutuhanmu nambah guys. Mailchimp punya plan gratis yang cocok banget buat pemula atau daftar email yang masih sedikit, dan ini udah termasuk sampai 500 subscriber dan 1000 email per bulan, bersama dengan template email dasar dan fitur otomatisasi simple. Kalau kamu pengen coba, langsung aja klik link yang ada di deskripsi guys. Lanjut kita ke plan esensial. Harganya ini mulai dari $13 per bulan. Plan esensial ini dirancang buat bisnis kecil yang butuh lebih dari sekedar dasar-dasarnya. Plan ini udah termasuk sampai 50.000 kontak, ditambah fitur tambahan kayak A/B testing dan dukungan email dan chat 7 kali 24 jam. Harganya ini ngikutin jumlah kontak kamu. Jadi sadar ya kalau biayanya ini bakal naik pas daftar email kamu juga makin besar. Lanjut ke plan standar. Harganya ini mulai dari $20 per bulan. Plan standar ini nambahin fitur yang lebih canggih lagi kayak iklan penargetan ulang, segmentasi audiens yang canggih, dan penargetan berdasarkan perilaku. Plan ini tuh cocok banget buat bisnis yang mau bawa email marketing mereka ke level selanjutnya. Berikutnya ada plan premium. Harganya ini mulai dari $350 per bulan. Plan premium ini dirancang untuk bisnis yang lebih besar yang butuh fitur-fitur paling canggih. Plan ini termasuk pelaporan tingkat lanjut dan dukungan prioritas. Jadi ini tuh investasi yang lumayan besar, tapi emang khusus buat bisnis yang butuh fungsionalitas tingkat tinggi. Struktur harga Mailchimp nawarin fleksibilitas, jadi kamu bisa mulai dari yang kecil dan nambah sesuai kebutuhan. Penting buat merhatiin biayanya karena bisa naik drastis pas daftar email kamu makin besar guys. Untuk daftar, yang perlu kamu lakuin adalah cuma masukin alamat email kamu, username, dan password buat bikin akun Mailchimp-nya. Sebagai penutup, keduanya ini Flowdesk dan Mailchimp adalah platform email marketing yang canggih, tapi keduanya ini ngelayanin kebutuhan yang berbeda. Flowdesk adalah platform yang to the point, bikin mudah banget buat ngirim dan bikin email yang profesional, bahkan buat kamu yang gak ada pengalaman desain sama sekali. Sedangkan Mailchimp nawarin kumpulan fitur yang lebih lengkap, jadi ini pilihan yang lebih bagus buat bisnis yang butuh kustomisasi, otomatisasi, dan laporan yang canggih. Kalau kamu ngerasa video ini ngebantu, jangan lupa like dan subscribe channel ini, dan tinggalin komen di bawah kalau kamu ada komentar atau pertanyaan. Channel ini didedikasikan buat ngasih kamu alat-alat dan wawasan yang kamu butuhin buat ngembangin bisnis kamu dengan sukses. Makasih banget udah nonton, dan sampai ketemu di video selanjutnya.